sistem makro ya. Ini sifat besar ya. Ciri-cirinya adalah koordinat. Jadi kuantitas itu biasanya di termodinamika kita sebut sebagai suatu koordinat gitu ya. Jadi koordinat tidak menyangkut pengandaian khusus mengenai struktur materi. Ya, kuantitas itu tidak khusus dari suatu materi. Jumlah koordinatnya sedikit. Ya. Kuantitas yang kita bahas itu dalam pandangan makroskopik itu sedikit gitu ya. Terus kuantitasnya ini dipilih melalui daya terima indera secara langsung. Dan koordinat ini dapat diukur. Oke, kalau misalkan begini definisi dari pandangan makroskopis, maka kira-kira kuantitas apa yang kita bicarakan di sini? Hah? Rosi, bagaimana Rosi? Iya, Pak. Ada? Kira-kira kuantitas makroskopik apa di termodinamika yang kita bicarakan? Kalau ciri-cirinya seperti ini. Mungkin temperatur, Pak. Oke, temperatur, kemudian? Oke, temperatur dari suatu sistem itu bisa terlepas dari struktur materinya gitu ya. Saya bisa mengukur ya, kita lihat ya, saya bisa mengukur temperatur dari tubuh, kita bisa mengukur temperatur dari suatu logam ya. Saya bisa mengukur temperatur ruang, udara di dalam ruang gitu ya. Berarti saya tidak perlu pengandaian khusus bahwa itu hanya untuk materi atau struktur materi tertentu. Oke. Terus temperatur juga bisa diterima oleh indera secara langsung. Kita bisa katakan itu panas, ini dingin gitu ya. Oke. Dan temperatur bisa diukur. Oke, berarti temperatur adalah kuantitas makroskopik. Terus apa lagi? Kira-kira kuantitas makroskopik dalam termodinamika. Volume. Volume itu kuantitas makroskopik. Ya. Dimana itu bisa saya ukur dan dia tidak bergantung kepada sifat materi. Ya oke, katakanlah untuk besi dengan untuk kapas saya bisa ukur sama-sama 1 kilo. Tetapi volumenya bisa jadi berbeda. Oke? Nah, itu bisa saya rasakan secara indera. Oh, ini ruangannya besar, volumenya besar, ini volumenya kecil gitu ya. Oke? Nah, kemudian tekanan. Jadi dalam pandangan makroskopis untuk termodinamika itu kuantitas yang diacu itu terkait dengan tekanan, volume, dan temperatur gitu ya. Oke. Dari ciri-ciri yang ada di sini. Itulah nanti yang akan kita gunakan dalam pandangan makroskopik atau dalam termodinamika ini sebagai sistem koordinat kita ya. Nah, kemudian pandangan mikroskopik. Pandangan mikroskopik di sini biasanya bukan dalam termodinamika tapi dalam fisika statistik kita ini kan. Ya. Sistem diandaikan terdiri dari sejumlah besar molekul, katakan sebanyak N buah molekul gitu ya. Ciri-ciri dari sistem mikroskopik ini adalah terdapat pengandaian mengenai struktur materi, molekul dianggap ada. Ya. Ini sangat berbeda ketika saya melakukan pandangan mikroskopik terhadap gas di dalam wadah. Itu sangat bergantung kepada gas apa yang saya bahas. Ya, karena sudah mulai berbeda untuk gas ini dengan gas itu. Saya harus menganggap bahwa wujudnya itu mempengaruhi koordinat yang akan saya kayak gitu ya. Banyak kuantitas yang harus diperinci
Kalian mungkin ingat di mana? Ketika fisika dasar, ketika kita membahas tentang teori kinetik gas, ya, kita bahas dulu partikel gasnya 1, kemudian kita bahas partikel gas sebanyak N buah. Ya, untuk 1 itu saya punya energi kinetik setengah M1V1 kuadrat gitu ya. Untuk N buah saya juga punya N kali setengah MI kali VI kuadrat. Jadi ada sangat banyak kuantitas yang harus saya rinci. Ya. Terus kuantitas yang diperinci itu tidak didasarkan penerima indera. Ya. Bagaimana kita bisa merasakan energi kinetik dari gas? Nggak bisa ya. Yang bisa kita rasakan adalah efek dari tumbukan dari gas terhadap dinding, di mana efek yang kita terima adalah efek makro, yaitu temperatur. Oke. Kuantitas ini tidak dapat diukur, tapi kita bisa cari dengan statistik. Oke, ini kira-kira. Jadi dua pandangan ini adalah pendekatan dalam, sebenarnya lebih tepatnya itu adalah fisika termal ya, di mana kita membahas tentang termodinamika dan fisika statistik dalam satu frame of work ya, kerangka kerja. Tapi karena sekarang dipisah, termodinamika sendiri, fisika statistika sendiri, maka kita bisa katakan bahwa pandangan makroskopik itu dipakai di termodinamika, pandangan mikroskopik itu kita pakai di fisika statistik gitu ya. Tapi dua pandangan ini kita harus paham ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya bisa lanjut ke bahasan gitu. Nah, ini ruang lingkup termodinamika. Seperti tadi, kuantitas makroskopik. Jadi kita katakan PV dan theta di sini temperatur ya. Karena sebelum kita mendefinisikan skala temperatur mutlak Kelvin, kita masih menggunakan theta ya. Kuantitas makroskopik yang berkaitan dengan keadaan internal dari suatu sistem kita sebut dengan koordinat termodinamika. Jadi PV dan T itu adalah koordinat termodinamika. Nah, ya kalau saya sebut koordinat itu artinya apa? Kalau dalam kinematika bagaimana? Koordinat itu menyatakan apa? Siapa? Aflaha Amrin, ada? Ada Pak, Oke. Koordinat itu maksudnya apa? Aflaha. menyatakan posisi di sumbu. Posisi. Iya. Kalau di sini, kalau di termo artinya apa? Keadaan ya. Jadi keadaan gas itu di satu titik itu bisa kita ketahui lewat koordinatnya. Terserah saya mau menggunakan sumbu datar saya V, sumbu tegak saya P, maka saya berada di dalam diagram PV gitu ya. Maka kondisi suatu gas atau suatu benda itu bisa saya tuliskan di sana. Oke. Jadi itu. Jadi koordinat termodinamika kita sebut seperti itu ya. Tujuan termodinamika adalah, jadi kenapa kita belajar termodinamika? Mencari hubungan umum antara koordinat termodinamika yang taat asas dengan hukum pokok termodinamika. Ya. Jadi mungkin kenal apa yang disebut dengan temperatur triple point. Di mana pada suhu itu semua wujud zat itu ada di sana gitu ya. Nah, kemudian bagaimana hubungan hukum pokok termodinamika saya ketika saya berjalan searah mendekati sumbu nol dari garis mendatar,
Nah, di sana itu saya bisa melihat bagaimana apa koordinat-koordinat tersebut berubah. Oke. Jadi tujuannya adalah mencari hubungan umum antara PV dan theta yang taat dengan hukum pokok termodinamika saya. Oke. Oke, kemudian di sini, oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya nggak? Ada. Oke. Di sini saya ingatkan lagi ya. Ketika kita belajar dan buku pegangan kita adalah Szymanski-Dietmann gitu ya. Szymanski-Dietmann. Ini buku itu disusun. Oke, ada apa? Ada yang ingin bertanya? Cindy, ada apa Cindy? Cindy, Marsha, ada? Ya, nggak ada yang tanya. Oke. Szymanski-Dietmann itu disusun kalau dibaca itu berdasarkan ini ya pengalaman empirik ya. Jadi setiap dan rata-rata termodinamika seperti itu berasal dari eksperimen atau percobaan yang dilakukan, fenomenanya dari sana kemudian dicoba untuk merumuskan persamaan umum ya. Jadi kalau dibaca dari sana itu banyaknya itu persamaan empirik. Jadi dia melakukan eksperimen atau melihat fenomena kemudian dicoba, belum jelas ini sebabnya seperti apa, kemudian dicoba beberapa, diambil rumusan umumnya, itu yang kita sebut dengan persamaan empirik. Tapi kemudian ada beberapa secara teori mencoba mendekati atau menguji mendekati dari persamaan empirik tersebut gitu ya. Kalau kita lihat dalam saya lari sedikit ke gas ideal walaupun kita belum membahas ini atau hukum Charles, hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac ya. Itu kan 3 hukum yang nanti akan digunakan untuk mendapatkan persamaan keadaan gas ideal. Oke. Itu mereka melakukan percobaan. Mereka melakukan eksperimen terhadap satu gas pada kondisi tertentu. Maka masing-masing mempunyai dapat grafik di mana P-nya tetap, di mana V-nya tetap, dan di mana T-nya tetap gitu ya. Nah, kemudian dari grafik yang diperoleh oleh Charles, di sana itu diekstrapolasi, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan suhu mutlak Kelvin ya, di mana 0 Kelvin itu adalah perpotongan dari sumbu tegaknya apabila P-nya dibuat 0, maka akan didapat perpotongan. Itu adalah ceritanya. Tapi itu sebenarnya dari pengalaman empirik Charles, Boyle sama Gay-Lussac ya. Gay dan Lussac dua orang ya. Oke. Jadi itu kira-kira hal yang nanti akan kita bahas dalam termodinamika ini, lebih banyak ke empirik. Oke. Jadi jangan kaget ketika baca buku Heat and Thermodynamics itu, mereka banyak bercerita tentang percobaan ini, kemudian dia ekstrapolasi sehingga dapat hubungan yang seperti itu gitu ya. Nanti bisa kita lihat. Semuanya mungkin punya e-books dari Szymanski-Dietmann ya. Punya nggak? Ya, Pak.
Ada. Ya, kalau nggak punya bisa dicari ya. Itu banyak. Di luaran banyak, tapi ya masa pandemi seperti ini agak susah juga ya. Kalau mau cari bukunya sendiri juga. Kamu merasa beli bukunya, tapi ternyata di Tokopedia itu juga bajakan, susah juga gitu ya. Oke. Kalau nggak ada, saya punya e-booksnya dan bajakan juga kayaknya. Kemarin saya juga download. Apa? Dapat. Nah, ini kira-kira apa materi yang kita bahas. Ada yang ingin bertanya tidak? Tidak ya. Nah, sekarang ini kesetimbangan termal ya. Kesetimbangan termal adalah keadaan yang dicapai oleh dua atau lebih sistem yang dicirikan oleh keterbatasan nilai koordinat sistem setelah sistem saling berinteraksi gitu ya. Ini salah satu yang kita pakai sebenarnya adalah asas Black ya. Asas Black ini kita juga melakukan kesetimbangan termal di sana ya. Nah, sering dikaitkan bahwa kesetimbangan termal ini ke hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika. Ada yang bisa menyampaikan di sini apa itu hukum ke-0 termo? Hartanto Wijaya, ada orangnya? Hartanto? Ada, Pak. Oke, apa? Kesetimbangan termal apa, Hartanto? Di sini ada. Saya tuliskan, tapi apa? Menurut kamu gimana kesetimbangan termal? Atau hukum ke-0 deh, Hartanto. Hukum ke-0 termodinamika. Apa? Bagaimana itu? Hukum ke-0 termodinamika. Hah? Kenapa dikasih hukum 0? Satu-satunya hukum yang mulai dari 0 adalah untuk termodinamika. Di fisika dasarnya dulu nggak disinggung ini. Hartanto? Agak lupa. Lupa. Iya. Atau dulu tidak tahu, sekarang lupa. Hukum ke-0. Hukum ke-0 itu membahas kesetimbangan termal. Yang sering jadi ininya apabila ada satu sistem, semua ada tiga ruang, semuanya tersekat termal atau adiabatik gitu ya. Apabila ada sistem A, setimbang termal dengan sistem B dalam ruang yang tersekat kalor tersebut, kemudian sistem A disentuhkan juga ke sistem C yang juga tersekat termal, kemudian dapat kita katakan bahwa B dan C juga dalam setimbang termal gitu ya. Nah, hukum ke-0 ini berbicara tentang konsep temperatur. Konsep temperatur, dimana lewat hukum ke-0 ini kita membuat alat ukur temperatur yang kita beri nama termometer. Oke. Ini nanti akan kita bahas di kuliah selanjutnya. Ya. Hukum ke-0 itu berbicara tentang kesetimbangan termal. Nah, sekarang daripada bising-bising seperti itu, sekarang saya bertanya hal yang lebih fundamental lagi. Kenapa disebut hukum ke-0? Karena dia
lebih fundamental daripada hukum pertama. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hukum pertama ditemukan terlebih dahulu dari hukum kedua? Kan hukum termo ada berapa sih? Ada yang tahu ada berapa hukum termodinamika? Di EduNext ini kan ada zero law itu ya, hukum ke nol itu, tapi dia bercerita di sana, dia cerita tentang ada 4 hukum katanya. Tapi dia berbicara juga bahwa hukum keempat itu masih kalah jadi perdebatan. Jadi hukum 0, 1, 2, ya. Kalau sejarahnya dia cerita bahwa hukum pertama itu ditemukan berdasarkan konservasi energi ya, kekekalan energi, yang diformulasikan tahun 1848 ya oleh Helmholtz dan Thomson. Kemudian dibenarkan oleh Kelvin gitu ya. Dengan menggunakan data eksperimen yang diambil oleh James Prescott Joule ya. Jadi setahun setelah ini ditemukan Joule-nya meninggal ya. Oke. Tahun 1848. Nah, hukum kedua termo apa? Yang banyaknya bercerita tentang mesin ya. Mesin pemanas dan mesin pendingin itu hal yang paling umum ketika kita bicara tentang hukum kedua gitu ya. Itu ternyata dipostulatkan 24 tahun sebelum hukum pertama. Itu sekitar 1824 ya. Oleh Sadi Carnot ya. Dia mempelajari tentang mesin uap. Oke. Nah, harusnya kan kalau karena ditemukan lebih awal, makanya harusnya hukum yang ditemukan oleh Carnot itu menjadi hukum pertama. Tetapi tidak. Hukum yang ditemukan oleh Carnot itu ternyata adalah implementasi dari kekekalan energi dari hukum kedua yang Carnot ini adalah implikasi dari kekekalan energi yang dari hukum pertama. Maka pada saat itu sepakat bahwa yang pertama itu adalah konservasi energi, yang kedua adalah mesin, ya, mesin pemanas dan mesin pendingin. Oke, ini ceritanya. Nah, kemudian kesetimbangan termal itu baru disadari penting terdefinisi pada tahun 1931. Ini ada di bukunya Zuman Sidiman ada ceritanya ya. Pada tahun 1931. Nah, tapi karena kesetimbangan termal ini dianggap lebih penting, hal yang fundamental dibandingkan dengan kekekalan energi, maka mau tidak mau dia harus menjadi hukum yang awal dari hukum pertama. Daripada menggeser hukum kesetimbangan termalnya menjadi hukum pertama, kemudian kekekalan energi jadi hukum kedua, kemudian mesin-mesin itu menjadi hukum ketiga, dan itu sudah dikenal banyak orang, maka disepakatilah bahwa kesetimbangan termal itu menjadi hukum yang lebih dahulu dari hukum pertama. Maka dalam deret bilangan sebelum angka 1 itu ada angka 0 gitu ya. Makanya gitu ya disebut dengan hukum ke 0 gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dianggap kesetimbangan termal itu lebih fundamental? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa itu dianggap lebih fundamental dibanding dengan kekekalan energi katakan?
Kalian udah tingkat 3 ya. Salah satu dari tujuan kuliah ini adalah kalian bisa menyampaikan secara lisan atau tulisan pemikiran yang kalian sesuatu yang kalian pikirkan ketika mengikuti kuliah ini. Pertanyaan saya adalah, kenapa dikatakan temperatur atau kesetimbangan termal itu lebih fundamental? Ada yang bisa menjawab? Anissa ada? Anissa Natalia ada? Anissa bilang atau tidak mau jawab. Nanti dibilang yang dipanggil itu saja. Tapi kalau saya panggil itu saja, ya itu yang menjawab gitu ya. Ina Andarini Herdianti ada? Ina? Ada, Pak. Oke. Gimana menurut kamu, Ina? Ada, Pak. Ya, gimana menurut Ina? Kenapa kesetimbangan termal itu dianggap fundamental? Gimana? Dianggap lebih fundamental dari kekekalan energi gitu. Gimana? Apa yang ada di pemahaman sebelumnya bagaimana? Saya cuma ingin ini saja. Karena kalau saya beri kuliah satu arah seperti itu kelihatannya bikin ngantuk gitu ya. Jadi kalau gini kan saya bisa panggil satu-satu gitu. Ya, gimana? Ina? Nggak tahu. Maaf, Pak. Kurang tahu. Kurang tahu. Jadi sama kemarin saya juga mengatakan ya. Ini dianggap lebih fundamental. Tapi itu tidak terkait langsung dengan saya, Pak. Sehingga saya tidak perlu tahu itu fundamental ya gimana gitu ya. Enggak, maksud saya begini, kita perlu juga mengasah kira-kira apa yang ada di balik gimana kita bisa menyampaikan sesuatu lah gitu ya. Enggak tahu, enggak bisa jawab kenapa itu fundamental. Enggak bisa ya. Oke, siapa yang bisa? Pak, mau coba. Ya? Siapa coba jawab? Coba, yuk. Mungkin ketika dalam kesetimbangan thermal, jadi lebih mudah untuk mengamati properti suatu sistem. Jadi dianggap fundamental gitu, Pak. Tidak. Kalau lebih mudah mengamati suatu properties, itu kita tidak mengatakan itu setimbang thermal, Matthew. Itu kita katakan dalam keadaan kuasi statik. Ya, dalam keadaan kuasi statik. Jadi dalam termodinamika itu ada istilah kuasi statik. Keadaan kuasi statiklah di mana pada saat itu satu perubahan dari satu koordinat itu tidak terlalu mengganggu koordinat yang lain. Gitu. Tapi kesetimbangan thermal itu dianggap fundamental. Salah satunya adalah kalau kalian lihat, karena dia berbicara tentang temperatur. Oke. Konsep temperatur itu mungkin sebagian orang mungkin tidak terlalu memperhatikan ya, atau tidak terlalu care ya, peduli konsep temperatur. Temperatur itu sebenarnya terkait dengan energi. Ya, terkait dengan energi. Energi satu sistem itu yang fundamentalnya adalah temperaturnya. Nah, itu energi itu adalah benang merah dari satu
topik ke topik yang lain di dalam fisika. Oke, makanya dia itu dianggap sangat fundamental. Oke, jadi itu salah satunya di mana kesetimbangan termal itu dianggap fundamental dibanding dengan kekekalan energi itu sendiri. Jadi tidak akan ada energi kalau saya tidak mendefinisikan apa itu yang disebut dengan temperatur. Ya, sangat ini sekali kalau menyatakan temperatur kan cuman apa? Kur-kur pakai termometer gitu ya. Ya, yang fundamental di sana adalah bahwa ketika kita tahu itu temperatur, maka saya tahu berapa energi yang ada di sana. Nah, energi itu kita tahu bahwa energi itu bisa berubah bentuk, ya, tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dimusnahkan gitu ya. Dia hanya bisa berubah bentuk. Nah, bentuk terkecil dari itunya adalah temperatur kalau secara makronya. Kalau secara mikro apa? Bentuk temperatur secara mikro. Kalau untuk gas itu adalah energi kinetik dari gas. Ya. Energi kinetik dari gas di dalam suatu ruang. Itu adalah konsep temperatur ya. Kalau untuk kasus zat padat apa konsep temperatur? Ada yang tahu nggak? Karena itu nanti akan kita pakai di dalam pengukuran temperatur. Ada nanti beberapa macam termometer gitu ya. Gimana? Kalau untuk zat padat bagaimana kita menginikan temperaturnya? Fernanda ADQ Alif ada? Fernanda? Ya Pak, ada Pak. Oke. Dalam zat padat gimana kita menginikan temperatur? Pan partikelnya mungkin Pak. Vibrasi. Getaran dari suatu partikelnya. Ya. Ketika dia bergetar dengan cepat, maka temperaturnya naik. Atau ketika, biasanya kita balik. Ketika kita beri temperatur yang lebih tinggi, maka getarannya akan semakin besar gitu ya. Jadi itu konsep temperatur secara mikroskopik. Ketika saya dilihat di situ. Oke. Makanya dianggap bahwa kesetimbangan termal itu fundamental. Oke, hal-hal seperti itu kalian perlu tahu ya. Karena itu menyangkut konsep energi, maka itulah yang nanti akan menjadi koordinat kita untuk bisa membahas suatu keadaan dari suatu sistem gitu ya. Oke, itu kira-kira ini dari. Nah, sekarang ketika kita bahas apa itu konsep temperatur, ada yang tahu nggak? Temperatur itu apa? Kalau dari hukum ke nol kan kesetimbangan termal. Kemudian saya balik, apa itu temperatur? Yang bisa jawab? Hah? Siapa yang bisa jawab? Ahmad Qadri, ada Ahmad Qadri? Ada, Pak. Oke, apa itu temperatur? Hah? Mungkin derajat panas benda. Derajat panas dari suatu benda. Oke, derajat panas ya itu konsep temperatur ini ada banyak tingkatan di mana kalian bisa menjawabnya gitu ya. Salah satunya derajat panas suatu benda. Jadi dalam konsep termodinamika kita mengatakan bahwa itu adalah derajat panas, bukan derajat dingin gitu ya. Derajat panas. Ya sama seperti yang saya katakan sebelumnya, ada banyak jawaban untuk kalau pertanyaan saya adalah apa itu temperatur. Seperti tadi,
yang menyatakan keadaan energi kinetik dari suatu gas di dalam suatu wadah, atau menyatakan bahwa energi vibrasi dari suatu zat padat, itu bisa menyatakan seperti itu. Tapi itu belum fundamental karena itu masih menginikan kepada satu sistem gitu ya. Derajat panas dari satu benda, apakah dia harus benda? Derajat panas dari suatu udara. Jadi saya masih mengaitkan itu dengan sistem yang lain gitu ya. Tapi yang lebih fundamental apa kira-kira dari yang tadi kita bicarakan dari hukum ke-0, apa itu temperatur? Kok kelihatannya bolak-balik gitu Pak? Tapi ya itu bagaimana cara kita berpikir gitu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa merumuskan? Oke, konsep temperatur secara fundamental biasanya kita tuliskan seperti ini. Sistem temperatur adalah sifat atau suatu sifat yang menentukan apakah sistem dalam keseimbangan termal dengan sistem lain. Jadi kalau ini tidak, temperatur ini sekian. Artinya saya sudah melakukan keseimbangan termal dengan sistem yang lain sehingga saya bisa menggunakan konsep temperatur gitu ya. Keseimbangan termalnya bisa dengan termometer, bisa tubuh, bisa dengan termometer ruang, ya bisa dengan apa saja. Saya punya satu alat ukur, saya keseimbangan termal dengan sistem itu, maka saya bisa katakan temperatur sistem itu sekian gitu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin komentar nggak? Ini kita baru 1 jam ternyata. Masih ada 1 jam lagi. Materi awal tentang ini saya juga sudah mengingatkan. Ini materi temperatur itu kalau di buku Zaman Sudirman itu cukup singkat ya, tapi waktunya panjang. Makanya di sini kita coba untuk lebih banyak diskusi. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya bisa lanjut ke konsep temperatur yang lebih Bisa bertanya. Ya, gimana? Di bagian kesetimbangan termal itu tadi kan ada kata keterbatasan pada koordinat. Maksudnya keterbatasan itu apa, Pak? Ya, keterbatasan pada koordinat ini yang sini ya. Ini ya. Ini adalah ketika kita melakukan, jadi kesetimbangan termal adalah keadaan yang dicapai oleh dua atau lebih sistem yang dicirikan oleh keterbatasan nilai koordinat sistem tersebut. Ya, jadi maksudnya gini, katakanlah koordinat, kalau misalkan saya ingin mencari kesetimbangan termal, koordinat yang saya pakai adalah temperatur gitu ya. Oke. Jadi ada satu alat ukur temperatur, kemudian ada satu sistem yang ingin saya ukur temperaturnya. Maka ketika dua sistem ini saya sentuhkan, maka alat ukur temperatur saya akan ada bagian yang berubah karena dia mungkin mendapatkan kalor dari sistem yang ingin saya ukur. Oke. Tapi kan dia tidak, kalau dia sudah setimbang, artinya angka yang ditunjukkan oleh alat ukur saya tidak berubah lagi kan? Benar nggak? Nah, kamu mengukur suhu tubuh, Dharma ya. Kamu mengukur suhu tubuh. Kamu selipkan termometer di mana? Di mulut atau di
Ketiak. Di ketiak, katakan di ketiak. Oke. Diselipkan dan perlu waktu sampai dia setimbang termal, kan ya? Benar ya? Ya. Suatu saat koordinat temperatur kamu akan berhenti. Tidak ada perubahan lagi. Kalau termometer kamu ada baterainya, maka dia akan bunyi. Tit, gitu ya. Nah, pada saat itu kamu lihat, oh, suhu yang terukur adalah 36,5 derajat Celcius. Itu dikatakan setimbang termal. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi keterbatasannya itu terhadap satu koordinat, di mana koordinat itu nanti kita akan belajar itu adalah thermometric properties dari alat ukur. Di mana thermometric properties atau sifat termometrik ini adalah yang berubah terhadap perubahan temperatur, perubahan suhu gitu ya. Jadi ketika dia setimbang termal, maka nilai itu akan kalau di termometer raksa itu adalah panjang dari raksa di dalam kolom. Ya, panjang raksa di dalam kolom. Nah, maka ketika sudah setimbang termal, maka panjang raksa itu tidak lagi berubah. Itulah yang kita katakan kesetimbangan termal terjadi. Maka suhunya adalah sekian. Oke. Nah, sekarang lagi rame-rame tentang termogan. Termometer yang hanya ditembakkan saja bisa dapat suhunya, atau dia ada di kamera di mana orang lewat itu bisa ketahuan suhunya. Nah, itu beda lagi ya. Sistem kesetimbangan termalnya itu beda lagi. Kalian itu bisa jadi bahan sendiri itu ya, untuk mengetahui cara kerja termogan. Dia tidak bersentuhan tapi dia bisa tahu suhu. Tidak perlu waktu yang cukup lama. Kamu lewat saja di depan sensornya itu bisa langsung ketahuan suhu tubuh kamu berapa. Ya. Itu beda lagi. Tapi yang kita bahas di sini adalah termal yang dengan cara dia bersentuhan gitu ya. Oke. Ada yang ini? Ada yang ingin ditanyakan? Bapak, Ya, Rosi ada? pengen nanya yang tentang kesetimbangan termal, Pak. Ya. Di kalimat akhirnya itu kan ada sistem saling berinteraksi ya, Pak. Nah, Kalau misalkan kedua bendanya tidak saling berinteraksi tapi memiliki temperatur yang sama, itu tetap dikatakan kesetimbangan termal atau enggak? ya, asalkan antara kedua sistem ini ada penyekat adiabatik. Ya. Iya, Oke. Pak. Nah, di slide ini saya katakan bahwa di sini itu ada asas black. Asas black itu kan kalau kita tahu bahwa kita mencampurkan dua buah material, ya katakanlah dalam percobaan kalorimeter ya biasanya ya, asas black kan kita menggunakan kalorimeter. Kita mencampurkan air dengan butiran logam yang panas. Oke. Kemudian kita gabung keduanya di dalam satu wadah yang tertutup dan tersekat dengan diabatik gitu ya. Nah, kemudian yang secara prinsip kita tahu bahwa temperatur dari logam ini akan turun. Temperatur dari air akan naik. Oke? Nah, ada satu ketika di mana temperatur logam dan temperatur air itu sudah sama. Nah, pada kalorimeter juga kita celupkan ada termometer kan?
termometer bersentuhan dengan air. Awalnya temperatur air yang terukur, kemudian ketika saya masukkan logam panas, raksa di termometer akan naik. Raksa di termometer akan naik. Kemudian berhenti pada angka tertentu. Kalau dia sudah tidak berubah lagi, berarti air, logam, dan termometer sudah dalam kesetimbangan termal. Oke? Nah, kalau dia tidak saling berinteraksi juga bisa. Itu adalah contoh dari hukum ke nol ini kan. A dan B ada di ruang yang terpisah dengan dinding adiabatik. Ketika A saya sentuhkan dengan suatu sistem C, dia setimbang termal, katakanlah setimbang termalnya di nilai X gitu ya. Kemudian sistem C saya sentuhkan lagi dengan benda B, dia juga setimbang termal dengan B dan C setimbang termal, juga dinilai X. Maka A dan B, walaupun dia terpisah, bisa juga saya katakan bahwa dia adalah setimbang termal. Itu adalah bunyi atau ininya hukum ke nol gitu ya. Oke. Oke, Rosi, ada bisa paham itu? Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Jadi dia berinteraksi itu kalau dengan alat ukur ya. Nah, makanya alat ukur temperatur itu kalibrasinya harus benar. Oke. Karena apabila dokter ngecek suhu tubuh orang adalah 38, maka dokter mengatakan bahwa dia sakit. Ketika termometernya sama diujikan ke tempat lain, ke orang lain juga 38, maka harusnya yang ini juga sakit gitu ya. Atau ya ketika saya menyatakan bahwa temperatur dari bahan pendingin saya sekian di mobil A, kemudian di mobil B menggunakan bahan pendingin yang sama, kondisi mobil adalah dalam keadaan baik. Di mobil B dengan alat ukur yang sama, dia juga menyatakan temperatur yang sama, maka saya bisa katakan bahwa kondisi mobil B juga dalam keadaan baik gitu ya. Karena kalau itu tidak terjadi, maka A dan B itu tidak setimbang termal artinya. Di bahan pendinginnya gitu ya. Oke, itu kira-kira materi kita sekarang. Ada lagi pertanyaan tentang kesetimbangan termal ini? Ada tidak? Oke, ini banyak ininya ya, kesetimbangan termal. Jadi ini hukum ke nol itu bisa ada yang menggambarkannya bentuknya begini. Oke, ini dari Szymanski ya, saya ambil ya. Ini saya kan ya. Kira-kira begini. Ini hukum ke nol. Ya, atau ini buat slide baru ya. Begini. Jadi sistemnya bisa seperti ini. Ini secara langsung ya. Jadi yang diarsir ini adalah dinding adiabatik. Oke. Jadi saya punya sistem A, saya punya sistem B yang terpisah secara adiabatik. Kemudian ini adalah dinding yang tidak adiabatik.
saya letakkan sistem C saya antara A dan B. Oke. Antara A dan B. Kalau ini saya biarkan lama, maka A dan B masing-masing setimbang termal dengan C. Oke. Nah, dalam akhir ini saya akan dapat suhu di A, temperatur A, B, dan C itu akan sama. Kalau saya buat seperti ini. Oke. Nah, kalau saya buat seperti ini, A dan B ada dinding yang tidak adiabatik, tapi C disekat dengan tapi tidak setimbang termal dengan C. Ya, karena dia tidak bersentuhan dengan C. Dia hanya bersentuhan antara A dan B. Ini bagaimana kita melihat setimbang termal. Nah, ada satu lagi yang oke. Apa lagi ya? Oke, itu dulu lah. Jadi kalau kita lihat variabel antara sistem yang saling bersentuhan seperti itu dalam hukum Kernel, kita bisa lihat begini. Dalam buku Sunarsi Dikman itu dikatakan begini ya. Jadi kalau kita punya dua sistem, apa sih bedanya dinding adiabatik dengan dinding non adiabatik gitu ya, seperti ini. Oke. Nah. Jadi apabila sistem A dan sistem B saya sekat dengan adiabatic wall, oke, maka pada sistem A semua nilai itu mungkin. X dan Y itu mungkin. Dan pada sistem B, kalau misalkan variabel koordinatnya adalah X aksen dan Y aksen, maka di sistem B semua nilai juga mungkin. Karena tidak ada transaksi kalor antara A dan B. Karena dia disekat dengan sistem adiabatik. Ya. Tapi kalau dia disekat dengan dinding yang bisa menyalurkan kalor, maka di sistem A terbatas ya nilai X dan Y yang mungkin. Demikian juga di sistem B. Jadi tidak mungkin di A ini dia disekat dengan dinding diatermik ya. Kalor bisa lewat pada dinding ini. Maka tidak mungkin katakanlah temperatur di A berbeda dengan temperatur di B. Oke. Tapi kalau di sini mungkin. Ya, di sini mungkin. X dan Y ini ada yang temperatur, variabel temperatur dan variabel termometrik ya, variabel termometrik ya. Jadi kalau dia terhubung dengan dinding yang non adiabatik atau diatermik, maka nilainya itu terbatas gitu ya. Tapi kalau disekat oleh adiabatik nilainya bisa tidak terbatas. Oke, itu ini dari setimbang termalnya ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan di sini? Berarti untuk kasus minggu pertama, minggu kedua saya bisa cepat kalau kalian tidak ada pertanyaan ya. Nanti saya kasih tugas saja ke kalian. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya akan
lanjut sedikit tentang konsep alat ukur ya, alat ukur temperatur. Jadi alat ukur temperatur itu adalah termometer. Di dalam satu termometer itu kita punya variabel atau properties atau sifat termometrik gitu ya. Ada besaran termometriknya. Apa itu besaran termometrik? Besaran termometrik itu adalah besaran yang berubah akibat terjadinya perubahan temperatur. Nah, dari besaran termometrik yang kita gunakan, ini kita punya berbagai jenis termometer ya. Katakanlah termometer gas, dia bekerja pada volume yang konstan. Ini batasannya. Ini volumenya konstan. Thermometric properties-nya adalah tekanan. Jadi kalau volumenya konstan, maka perubahan temperatur akan mengubah tekanan dari gas tersebut. Oke. Nah, ada termometer yang dasarnya adalah hambatan dari suatu platina. Ya, hambatan dari suatu platina. Yang konstannya adalah tegangan dari platina ini. Ya, tensionnya. Maka akibat perbedaan temperatur, hambatan listriknya yang berubah. Maka thermometric properties-nya adalah hambatan listrik. Simbolnya adalah R aksen gitu ya. Nah, ada yang termokopol. Termokopol itu yang konstan juga adalah tensionnya, tegangannya. Kemudian yang berubah akibat perubahan temperatur adalah GGL termalnya. Ada GGL termal di sini. Atau simbolnya adalah epsilon gitu ya. Jadi ketika ada perubahan temperatur, kita akan mendapatkan nilai GGL yang berubah. Ada uap helium dalam keadaan saturasi. Sama ketika perubahan temperatur, maka yang berubahnya adalah tekanan. Maka kita sebut bahwa tekanan adalah thermometric properties gitu ya. Ada garam paramagnetik. Termometer garam paramagnetik. Ini yang berubahnya adalah magnetic susceptibility-nya atau Q-nya ya. Q-nya. Oke. Ada termometer radiasi benda hitam. Maka yang berubah itu adalah radiant resistance ya. RBB. Nah, ini yang black body radiation ini yang prinsip dari termogan ya. Termometer yang bisa dari jarak jauh itu ya. Oke. Ini adalah jenis termometer atau alat ukur temperatur berdasarkan dari besaran termometrik ya. Nah, termometer raksa berarti thermometric properties-nya adalah panjang raksa di kolom, artinya itu adalah kapasitas kalor ya dari raksanya ya. Karena itulah yang akan mempengaruhi dengan datangnya temperatur tertentu, maka panjang kolomnya akan tertentu gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kuliah ini saya akhiri. Nah, kalau baru 12.15 ya. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, maka ini besaran termometri itu apa gitu ya. Besaran termometri seperti yang tadi itu bisa tekanan, bisa hambatan atau kapasitas kalor dari raksa gitu ya. Nah, sekarang ini karena itu berubah akibat perubahannya temperatur, maka bisa saya katakan bahwa apabila X saya katakan itu adalah besaran termometri, maka X itu adalah merupakan fungsi dari temperatur.
Ya, ini saya bisa pakai theta ya harusnya ya. Kalau X itu adalah X itu besaran termometri, T itu adalah temperatur. Oke. Apabila kebergantungannya adalah linear, maka saya bisa tuliskan bahwa X sama dengan C satu konstanta kali T. Ya. Atau X dibagi T adalah konstan. Oke. Atau kalau saya ambil 2 titik, maka X1 dibagi T1 itu harus sama dengan X2 bagi T2. Ini bagaimana kita ini. Nah, sekarang ada kesepakatan umum dalam satuan SI, disepakati bahwa titik acuan untuk temperatur di sini adalah temperatur triple air ya. Ini air ya, temperatur triple air. Yaitu temperatur triple air itu adalah di 273,16 Kelvin. Oke. 273,16 Kelvin. Nah, maka di sini diperoleh bahwa kalau ini salah, katakanlah X1 saya pakai acuannya ya. Bentar, di sini X1 ya, X1 acuan ya. Apabila saya ingin tahu T, maka saya bisa dari persamaan ini bisa saya tuliskan bahwa T sama dengan T1 ya, T1 bagi T2 kali X ya. X2 ya jadinya ya. Dan ini saya pindah ke sana. Ini saya balik ya. T1 bagi X1 sama dengan T2 bagi X2 ya. Oke. Maka kalau saya ingin tahu berapa temperatur ketika raksa saya atau properti saya berubah dengan nilai tertentu, maka saya kalau saya dapat seberapa besaran termometrik untuk dalam temperatur triple air yang ini, maka saya bisa mendapatkan nilai berapa temperatur. Nah, ini gunanya adalah untuk menskala dari termometer ya, scalingnya. Tapi ini untuk kasus kebergantungan besaran termometrinya linear terhadap temperatur ya. Nah, kalau misalnya seperti ini untuk termometer gas, maka T sama dengan 273,16 dibagi P kali P dibagi dengan P1 gitu ya. Karena properties termometriknya adalah P. Oke. Untuk termometer termokouple ya. Karena besaran termometriknya adalah epsilon, maka di sini jadinya adalah T sama dengan 273,16 epsilon dibagi dengan epsilon 1 gitu ya. Jadi ini bagaimana kita menggunakan untuk menskala berbagai termometer yang akan kita gunakan gitu ya. Oke. Nah, kalau termometer yang kita ketahui untuk mengukur suhu ruang atau badan itu skalanya begini kan. Kita tahu ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Ini kalau saya menggunakan raksa atau fluida lain di dalam termometer saya. Nah, dengan sistem kesetimbangan termal, artinya saya harus menggunakan temperatur triple, ya, temperatur triple. Maka di sini saya punya dua acuan temperatur.
Ya, kalau triple itu kan biasanya kita menggunakan titik beku air ya di 0. Di 0 Celcius atau di 273 kan tadi di 273. Maka kalau termometer Celcius saya masukkan ke air es gitu ya. Air dengan es, ada air dengan es. Maka dia harus menunjukkan angka 0. Karena titik beku air dalam Celcius itu adalah 0. Kalau dia di Kelvin, maka dia harus menunjukkan 273,16 ya. Kalau di Fahrenheit dia menunjukkan 32. Kalau di Reaumur dia juga menunjukkan 0. Oke, saya mendapatkan semua termometer saya baik Celsius, Fahrenheit, Kelvin dan Reaumur itu kalau saya lakukan timbang termal dengan titik beku air, dia akan menunjukkan angka ini. 0 untuk Celsius, 32 untuk Fahrenheit, 273 untuk Kelvin, dan 0 untuk Reaumur. Oke. Jadi skala yang ditunjukkan oleh fluida yang hijau ini akan saya set itu 0 gitu ya. Untuk Reaumur 0 untuk Celsius. 32 untuk Fahrenheit, 273 untuk Kelvin. Kemudian keempat termometer ini saya sentuhkan dengan suatu benda atau air yang mendidih. Air yang mendidih. Maka fluida di dalam ini akan menunjukkan untuk Celsius dia akan menunjukkan angka 100. Untuk Fahrenheit dia akan menunjukkan angka 212 gitu ya. Untuk Kelvin dia akan menunjukkan 373. Dan untuk Reaumur dia akan menunjukkan 80. Oke. Nah, dari dua percobaan ini dengan saya mentimbang termalkan 4 termometer saya terhadap titik beku air dan titik didih air, saya mendapatkan bahwa angka yang ditunjukkan oleh masing-masing termometer ini dari titik beku ke titik didih air itu ternyata beda-beda. Ya. Nah, dari sana saya akan melakukan penskalaan. Saya buat skala. Maka untuk Celsius katakan titik beku air dia di 0, titik didih air dia di 100. Maka di sini saya buat skala 0 sampai 100 gitu ya. Ada 100 skala. Ternyata untuk Kelvin dari titik beku ke titik didih air dia juga 100 skala gitu kan, karena nilainya 273 dan 373 kan nilainya. Dia juga 100 skala. Maka kita katakan bahwa skala termometer Celsius dengan Kelvin itu sama. Makanya ketika kita melakukan perhitungan, apabila yang diminta itu adalah delta T gitu ya, maka untuk Celsius maupun untuk Kelvin tidak perlu kita konversikan gitu ya, karena skalanya sama-sama 100. Maka delta T untuk Celsius itu pasti akan sama dengan delta T untuk pengukuran Kelvin. Oke? Tapi dia dimulai dengan angka yang berbeda ya. Ini 273, ini 373 Kelvin. Ini dari 0, ini dari 100. Tapi untuk Reaumur, skala dari titik beku dan titik didih air itu ternyata hanya 80 skala. Ya. 80 skala. Nah, untuk Fahrenheit ternyata juga berapa itu? Jadinya 180 ya. Ya, 180 skala ya untuk Fahrenheit. Nah, dari sanalah ketika kita tahu bagaimana skala dari termometer, kita bisa membuat suatu persamaan untuk konversi. Apabila di Celsius dibacanya 80, maka di Reaumur dibacanya berapa gitu ya. Oke. Nah, ini yang jenis 4 termometer ini yang biasa dipakai di dunia ya.
standar orang pakai Kelvin, tapi termometer Kelvin tidak terlalu populer. Yang populer adalah Celsius. Tapi di beberapa negara seperti Amerika dia itu pakai Fahrenheit ya. Makanya jangan kaget ketika orang bicara, oh saya baru dari dokter, temperatur saya adalah 75 ada. Atau 90. Ya. Itu dalam Fahrenheit ya. Ini ya. Kalau temperatur saya 90 dalam Celsius itu udah mendidih ya, hampir mendidih gitu ya. Oke. Jadi itu kira-kira materi kita kali ini pengantar untuk ke minggu kedua harusnya. Kalau kalian nggak ada pertanyaan lagi, saya bisa kuliah kali ini slide saya hanya sampai di sini. Kalian punya bahan tidak untuk ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada mungkin saya cuma akan dari slide saya yang terakhir ini ya. Bagaimana saya bisa menentukan nilai kalau saya punya Celsius, Fahrenheit-nya berapa? Gimana? Persamaan umumnya bagaimana itu? Agung Kurniawan, ada Agung Kurniawan? Iya Pak, hadir. Gimana? Kira-kira? Untuk mengkonversi nilai Celsius ke Fahrenheit pakai skala Pak. Ya bagaimana? Jadi skalanya katakanlah X di Celsius, di Ya. Celsius. Kemudian bagaimana persamaan yang akan kamu? Kita tidak menghafal. karena di X di Celsius itu saya pakai katakanlah ini ya, saya ambil di sini garis ya. Nih. Ya. Gimana itu? Kalau saya sih lihatnya dari titik bekunya dulu. Jadi ketika di 0 derajat kali X kali 0 derajat. Bukan. Maksud saya ketika di 0 derajat kan Fahrenheit-nya 32 derajat. Berarti pasti ditambah sama 32 derajat. Untuk konversinya. Tapi atasnya beda loh. Skala atasnya beda. Ya bagaimana kita bisa dapat itu? Ada faktor 9/5, tapi itu nanti, itu hafalan ya. Iya. Ini gimana? Saya bisa mendapatkan angka itu dari mana untuk kasus ini? Mungkin 212 kurang 32, 180. Kemudian 180 per 100 dikali XC. Oke, itu datang dari mana? Secara kita modelkan secara matematik bagaimana gitu? Jadi kalau gini, X kurang 0. X kurang 0 itu adalah saya melihat titik pada Celsius saya kurangi dengan titik beku air. Kemudian saya bagi dengan 100 kurang 0. Itu adalah titik skala atas dibagi dengan 0 ya. Oke? Ya. Dan ini harus sama dengan X Fahrenheit dikurangi saya kurang 32 derajat. Ya, saya bagi dengan 21 dikurangi 32. Oke. Ini saya dapatkan apa? X sama dengan XC sama dengan 100 dibagi 180 saya kali dengan X Fahrenheit dengan 2 gitu ya. Iya. Oke. Ini yang dapatnya 5/9 ya. 5/9 ya. Iya, 5/9. Jadi begitu.
kita untuk melihat bagaimana scalingnya. Nah, kalau misalnya Celsius ke Reaumur, ininya sama, ininya kurang 0, ininya jadi 80. Nah, sekarang artinya dengan tahu begini, dengan gampang kita bisa mengkonversi dari satu skala ke skala yang lain gitu. Ya. Oke. Ini kalau ini kebalik ya, kalau Fahrenheit yang diketahui berapa Celsiusnya. Nah, katakanlah suhu normal. Kalau saya balik, kalau misalkan saya punyanya adalah, saya carinya adalah di sini X Fahrenheit. Di sini adalah 80 bagi 100, oke. Ini adalah FC tambah ya. Nah, katakanlah suhu normal 36. Kalau saya punya 36, maka di sini jadi 68 ya. Oke. 68 saya kalikan dengan 80. Saya bagi 100. Oke. Maka 36 derajat Celsius itu sama dengan 54 ya. Nah, sip. Bapak, maaf, Ya, itu kayaknya seperti Itu kenapa 80 ya, Pak? 80 ya. Ya, Oke, 180. berarti ini adalah 9/5 ya. Oke, makanya saya bingung. Kok kecil sekali. 36 berarti 68 kali 180 bagi 100. Oke. Jadi ketika orang di Amerika mengatakan bahwa suhu dia 122 derajat, itu berarti dia dalam Fahrenheit ya. Oke. Itu sebenarnya dia di 36 derajat Celcius. Makanya kalau nonton film itu kadang-kadang suhu dingin, suhunya 95 ada ya. 95 Fahrenheit. 95 kurang 32 baru 35 ya. 95 juga baru 35 ya. Jadi loncatan per skalanya itu enggak terlalu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Oke. Jadi di CX semuanya sudah melakukan kehadiran ya, berarti 39 orang yang mengisi kehadiran di CX itu hampir sama dengan kehadiran di Teams ya. Oke. Nah, di EduNext kita punya ini EduNext. Di sana itu saya belum sempat untuk mengisi yang lain ya. Tapi nanti mungkin kita akan banyak berinteraksi lewat EduNext ini ya. Interaksinya adalah pengumpulan soal atau apa gitu. Oke. Di sini pertemuan juga. Ini kelihatan ya course saya tentang di EduNext. Ini pertemuan nanti akan saya set di sini. Oke. Dan di Teams, karena di Teams saya set di Teams, kemudian saya kopikan linknya ke EduNext gitu ya. Nah, di sini slide-nya saya kasih cantumkan sedikit tentang yang tadi. Oke. Nah, di sini ada satu video tentang hukum ke nol, ini bisa ditonton ya. Nah, nanti pengumpulan tugas
atau kalau ada bahan diskusi nanti saya akan lakukan via Edinext ini ya. Tapi nanti akan saya kirimkan lewat pengumumannya lewat Teams ini juga ya. Jadi tolong Teams-nya juga. Tapi kalau di masa kuliah mah kalian kuliah semester ini ada yang pakai Zoom juga dosennya? Ada? Ada Pak. Ya tapi tengok lihat-lihat juga lah MS Teams-nya. Tapi kalau tidak tolong tolong yang lihat pengumuman di Teams atau ada ini di Termo itu di share ke grup kelas ini ya. Kita lihat buat grup kelas ya. Matthew, ada Matthew? Bisa ya? Ada, Pak. Iya, Pak. Oke, bisa ya? Matthew ini bimbingan saya. Makanya saya kenal dia. Yang lain saya berusaha untuk kenal. Kenal via online ya Matthew ya, karena kita juga belum ketemu secara luring ya. Oke, sekian dulu kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan saya masih ada waktu. Kalau tidak ada